Halo para mahasiswa keguruan dan ilmu pendidikan, apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya, Aleta Gloria, NIM 29 2018 036 dari kelas RBI 18. Di video kali ini, saya akan memaparkan ringkasan materi dari webinar nasional yang telah diadakan beberapa waktu yang lalu. Webinar nasional ini bertemakan strategi calon pendidik dalam menghadapi perkembangan dunia pendidikan. Terdapat 3 materi besar yang akan saya presentasikan, yaitu yang pertama, menjadi guru merdeka belajar. Yang kedua, strategi guru dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Dan yang ketiga, merdeka belajar kampus merdeka. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai dari materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu menjadi guru merdeka belajar. Apa sih motivasi Anda menjadi guru? Dari hasil penelitian singkat yang saya lakukan, berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, disuruh atau meniru orang tua atau saudara. Tidak dapat dipungkiri, hal ini masih menjadi alasan nomor 1 atau yang paling banyak terjadi di sekitar kita. Yang kedua, suka anak-anak. Alasan yang satu ini juga banyak ditemui. Alasan yang sederhana bukan? Karena menyukai anak-anak, banyak orang yang bersemangat ingin menjadi guru. Yang ketiga, terinspirasi oleh guru favorit. Siapa di antara kita yang tidak memiliki guru favorit? Ternyata hal ini bisa menjadi dasar bagi seseorang yang ingin menjadi guru. Mungkin mereka berpikir saat mereka menjadi guru kelak, mereka akan seperti guru favoritnya itu, agar dapat disenangi oleh siswa-siswanya nanti. Yang keempat, panggilan dan hobi. 52% responden dari 76 sekolah dan perguruan tinggi mengakui bahwa mereka merasa terpanggil ingin menjadi guru. Hal ini juga menjadi motivasi yang baik untuk menjadi seorang guru. Karena sejatinya, profesi guru adalah pekerjaan yang sia-sia tanpa adanya panggilan dari hati. Yang kelima, ingin berbagi pengetahuan. Saat seorang merasa memiliki pengetahuan yang cukup atau bahkan lebih, ia merasa perlu membagikan ilmunya itu kepada orang lain, dan ia berpikir akan lebih cocok jika menjadi seorang guru. Lalu yang terakhir yaitu ingin memberikan pelayanan bagi masyarakat. Orang-orang yang ingin menjadi guru dengan motivasi ini sangat paham dengan kebutuhan sekitarnya. Dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka masyarakat sekitar maupun masyarakat luas dapat dikatakan mendapat kesejahteraan dan kecerdasan melalui ilmu yang dibagikan. Motivasi ini biasanya dimiliki oleh mereka yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Nah, dari keenam motivasi tadi, mana yang merupakan motivasimu? Mengapa motivasi menjadi guru itu penting? Motivasi menjadi guru itu penting karena akan menentukan dampak yang dapat kita lakukan. Maka, refleksikan kembali visi dan misi yang sungguh ingin diperjuangkan sebagai guru. Profesi guru, apa yang Anda bayangkan mengenai hal ini? Jam kerja yang pendek dan banyak libur. Sayangnya, hal ini tidak lagi relevan dengan kenyataan saat ini. Mengapa? Karena di luar jam kerja pun, guru masih mengerjakan banyak hal administrasi sekolah. Apalagi masa pandemi seperti ini, waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk berlibur atau beristirahat, justru bisa saja malah digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai. Karena saat ini, semua hal menjadi lebih fleksibel secara waktu dan tempat. Lalu, tugas yang relatif lebih mudah. Saya rasa, Anda yang berpikir seperti ini belum benar-benar turun tangan terhadap tugas-tugas guru. Analisis kepribadian siswa dan membuat asesmen adalah sebagian kecil dari tugas guru yang tidak mudah. Lalu, tantangan yang statis. Hal ini dikatakan dan dirasakan oleh mereka yang mungkin tidak membuat RPP secara mandiri alias copy-paste. Maka, tidak salah jika dirasa statis. Padahal RPP itu harus dibuat berdasarkan karakteristik siswa setiap kelas. Kalau mau membahas tentang hal ini, cukup kompleks sebenarnya. Lalu, pekerjaan yang santai. Dari 3 hal yang sudah dijelaskan tadi, apakah masih berpikir bahwa profesi guru adalah pekerjaan yang santai? Mungkin iya, tapi hanya pada saat tanggal merah alias hari libur. Kompleksitas pekerjaan guru. Bayangkan pekerjaan dokter. Melakukan asesmen diagnosis terhadap pasien, melakukan penilaian dan menyusun intervensi, resep, terapi, opname, dan lain-lain. Sekarang bayangkan seorang guru. Melakukan apa yang dilakukan dokter, tapi menangani 30 atau lebih murid secara bersamaan. Jika dokter menangani pasien secara satu persatu dalam kurun waktu yang berbeda-beda, berbeda halnya dengan guru yang menangani lebih dari 30 siswa di waktu yang bersamaan alias sekaligus. Nah, apakah keputusan yang diambil dan penilaian yang dilakukan akan sama antara satu siswa dengan siswa lainnya? Tentu tidak, karena setiap siswa unik dan membutuhkan treatment yang berbeda-beda. Tantangan pekerjaan guru yang sesungguhnya. Yang pertama, selalu ada tugas yang dikerjakan di luar jam atau hari kerja, seperti membuat RPP, menyusun asesmen, melakukan penilaian, menyusun laporan belajar, hingga berkomunikasi dengan orang tua. Lalu yang kedua, tugas yang menantang karena menghadapi murid yang beragam secara bersamaan, seperti membangun suasana kelas yang kondusif,
membangun kesepakatan, menghadapi berbagai perilaku siswa, dan menangani keunikan-keunikan siswa. Lalu yang ketiga, tantangan yang terus berubah. Tantangan memiliki banyak faktor, di antaranya faktor siswa, orang tua siswa, pimpinan, kebijakan, dinamika sosial politik ekonomi, hingga perkembangan teknologi. Menjadi guru merdeka belajar. Apa itu merdeka belajar? Merdeka belajar memiliki 3 hal yang harus dipegang, yaitu yang pertama, komitmen. Pelajar berorientasi pada tujuan dan pencapaiannya. Pelajar antusias untuk terus mengembangkan diri dalam berbagai bidang. Lalu yang kedua, yaitu mandiri. Pelajar mampu mengatur prioritas pekerjaan. Pelajar dapat menentukan cara-cara yang sesuai untuk bekerja secara adaptif. Lalu yang ketiga, refleksi. Pelajar mengevaluasi dirinya sendiri terhadap kelebihan dan keterbatasannya. Pelajar paham hal-hal yang perlu ditingkatkan dan bagaimana melakukannya. Pelajar juga mampu menilai pencapaian dan kemajuannya. Inilah 4 kunci cikal untuk pengembangan guru. Yang pertama yaitu kemerdekaan. Menyusun misi personal sebagai seorang guru, membaca beragam buku bacaan baik pendidik maupun sastra, melakukan refleksi pelaksanaan misi secara berkala, dan yaitu kompetensi, mengikuti webinar atau pelatihan guru, mencari kesempatan mengajar, merancang strategi pengelolaan kelas, pembelajaran, dan asesmen. Yang ketiga, kolaborasi, menjadi peserta kegiatan komunitas guru. Yang kedua, menjadi anggota komunitas hobi, dan menjadi relawan pada organisasi pendidikan. Yang keempat, yaitu karir, mengenali dan mengembangkan keterampilan yang disukai, menghasilkan dan mempublikasikan karya, membuat dan mengelola akun media sosial. Setelah membahas menjadi guru merdeka belajar, kini saatnya masuk pada materi yang kedua, yaitu strategi guru dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Mulai dari yang pertama, kompetensi era abad 21. There are 10 skills for the future. Yang pertama, sense making, social intelligence, novel and adaptive thinking, cross-cultural competency, computational thinking, new media literacy, transdisciplinarity, design mindset, cognitive load management, and virtual collaboration. Yang kedua, digital learning. Digital learning is the process and development of ICT in the world to make life easier. Digitization era in education. And the third is disproportionate spreading of science and technology because of distance, place, and time. Next is improving the quality of education through ICT. And the last is adapting the truly 21st century curriculum. Skill industri di masa depan. Yang pertama ada complex problem solving, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah yang asing dan belum diketahui solusinya di dalam dunia nyata. Lalu yang kedua social skill, kemampuan untuk melakukan koordinasi, negosiasi, persuasi, mentoring, kepekaan dalam memberikan bantuan, hingga emotional intelligence. Lalu yang ketiga, process skill, kemampuan terdiri dari active listening, logical thinking, dan monitoring self and the others. Lalu system skill, kemampuan untuk dapat melakukan judgment dan keputusan dengan mempertimbangkan cost-benefit, serta kemampuan untuk mengetahui bagaimana sebuah sistem dapat dibuat dan dijalankan. Lalu yang terakhir, cognitive abilities, skill yang terdiri dari antara lain cognitive flexibility, creativity, logical reasoning, problem sensitivity, mathematical reasoning, dan visualization. Yang keempat yaitu pendidikan abad 21. Berikut bagan yang bisa kita amati. Pendidikan abad 21 memiliki prinsip yang dapat ditekankan. Yang pertama yaitu yang sekarang, prinsip 4C, critical thinking, collaborative, creativity, communication. Lalu prinsip yang ditekankan selaras dengan program transformasi sekolah untuk tahun 2025, yaitu prinsip 6C, critical thinking, collaborative, creativity, communication, citizenship, character. Yang kelima yaitu peran guru. Peran guru yaitu yang pertama fasilitator. Jadi guru berperan dalam memfasilitasi siswa dengan pengetahuan dan wawasan yang luas, serta memfasilitasi hal-hal yang inovatif dan kreatif dalam kegiatan belajar mengajar. Yang berikutnya dinamisator atau motivator, yaitu guru berperan dalam membangun lingkungan kelas atau kegiatan belajar mengajar yang dinamis dan memberi motivasi peserta didik. Yang selanjutnya yaitu panutan. Guru berperan menjadi role model. Yang terakhir yaitu konselor. Guru berperan memberikan konseling kepada anak didik atau siswa, dan guru berperan untuk tanggap terhadap perkembangan perilaku anak didik. Yang keenam yaitu berpikir kritis perlu dipelajari. Berpikir kritis merupakan keterampilan universal. Kemampuan berpikir jernih dan rasional diperlukan pada pekerjaan apapun. Ketika mempelajari bidang ilmu apapun untuk memecahkan masalah apapun, jadi merupakan aset berharga bagi karir seseorang. Berpikir kritis sangat penting di abad ke-21. Abad ke-21 merupakan era informasi dan teknologi. Seseorang harus merespon perubahan dengan cepat dan efektif, sehingga memerlukan keterampilan intelektual yang fleksibel,
kemampuan menganalisis informasi dan mengintegrasikan berbagai sumber pengetahuan untuk memecahkan masalah. Lalu, berpikir kritis meningkatkan keterampilan verbal dan analitik. Berpikir jernih dan sistematis dapat meningkatkan cara mengekspresikan gagasan, berguna dalam mempelajari cara menganalisis struktur teks dan logis, meningkatkan kemampuan untuk memahami. Lalu yang terakhir, berpikir kritis meningkatkan kreativitas. Untuk menghasilkan solusi kreatif terhadap suatu masalah, tidak hanya perlu gagasan baru, tetapi gagasan baru itu harus berguna dan relevan dengan tugas yang harus diselesaikan. Berpikir kritis berguna untuk mengevaluasi ide baru, memilih yang terbaik, dan memodifikasi bila perlu. Berpikir kritis penting untuk refleksi diri. Untuk memberi struktur kehidupan sehingga hidup menjadi lebih berarti atau meaningful life, maka diperlukan kemampuan untuk mencari kebenaran dan merefleksikan nilai dan keputusan diri sendiri. Manfaat berpikir kritis bagi siswa, membantu memperoleh pengetahuan, memperbaiki teori, dan memperkuat argumen. Yang kedua, mengemukakan dan merumuskan pertanyaan dengan jelas. Yang ketiga, mengumpulkan, menilai, dan menafsirkan informasi dengan efektif. Yang keempat, membuat kesimpulan dan menemukan solusi masalah berdasarkan alasan yang kuat. Yang kelima, membiasakan berpikir terbuka. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan gagasan, pendapat, dan solusi dengan jelas kepada lainnya. Lalu mengajar berpikir kritis berarti satu, memfasilitasi siswa untuk aktif berpikir. Yang kedua, memfasilitasi siswa untuk percaya pada kekuatan nalar. Yang ketiga, memfasilitasi dan melatih siswa untuk dapat berpikir sistematis. Yang keempat, memfasilitasi dan melatih siswa untuk dapat menggunakan berbagai sudut pandang dalam berpikir. Dan yang kelima, memfasilitasi dan melatih siswa untuk dapat membuat keputusan. Saat ini, kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Merdeka Belajar Konsep pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, konsep pendidikan itu bertujuan untuk menghasilkan manusia yang merdeka. Manusia yang merdeka itu seperti apa sih? Ya, manusia yang bebas dari hal yang membelenggu. Saat ini, kita diberi kebebasan untuk melakukan apapun untuk diri kita sendiri dalam rangka mewujudkan potensi diri. Self-directed learning. Saat ini, pendekatan dalam pembelajaran itu banyak sekali, dan yang dibahas kali ini ialah pendekatan yang melatar belakangi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu self-directed learning. Self-directed learning adalah seorang pelajar atau pembelajar atau learner harus menjadi pusat pembelajaran bagi dirinya sendiri atau student center, proses dan pengalaman belajar diatur oleh pembelajar. Pembelajar memutuskan sendiri apa, untuk apa, bagaimana, di mana, kapan yang dianggap penting dan bermanfaat dan tidak harus bergantung pada guru atau dosen, kurikulum, fasilitas, dan faktor lainnya. Ingin menjadi guru yang seperti apa? Apakah hanya yang sekedar sesuai dengan standar minimal yang ditetapkan oleh regulasi, atau ingin menjadi guru yang lebih dari itu? Sehingga apa yang perlu saya persiapkan untuk hal tersebut? Top 10 skills yang harus kita persiapkan yaitu, mari kita lihat yang 2020. Terdapat complex problem solving, critical thinking, creativity, people management, coordinating with others, emotional intelligence, judgment and decision making, service orientation, negotiation, and cognitive flexibility. Inilah ke-10 skill yang perlu kita kuasai saat ini. Mari kita implementasikan saat mengajar. Terkait dengan 21st century skills, terdapat 3 kelompok di dalamnya, yaitu foundational literacies, competencies, character qualities. Selain memahami, harus bisa menerapkan skills ini, apalagi sekarang ujian sekolah sudah dihapus dan diganti dengan asesmen kompetensi minimal. Hal ini akan mendorong mahasiswa calon guru untuk memahami bagaimana asesmen kompetensi nasional itu dan bagaimana pembelajaran yang berbasis AKN. Kita harus melihat keterampilan abad 21 itu seperti apa dan bagaimana supaya ini menjadi keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru sehingga mampu mengelola pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tentunya juga sesuai dengan perkembangan pendidikan saat ini. Apa itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yaitu Nadiem Makarim. Salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah hak belajar 3 semester di luar program studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi atau landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Siapa saja pelaksana MBKM? Terdapat 4 pelaksana MBKM, yaitu perguruan tinggi, program studi, mahasiswa, dan mitra. Hal-hal ini sesuai dengan buku panduan MBKM Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud. Jadi teman-teman dapat membaca pada buku panduan MBKM. Bentuk kegiatan MBKM ada 8, yaitu pertukaran mahasiswa, magang atau praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, dan membangun desa atau KKNT. Berikut contoh bentuk kerjasamanya. Ya teman-teman, itulah ringkasan materi dari webinar nasional kita kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan.
Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan lainnya.